Sobat Genbi, kembali lagi di Gen Bisik, Genbi Bincang Asik. Nah, bersama aku ada GOTM September guys. Ini dia Nadine. Hai, nama aku Nadine Zafira Abdullah, aku dari Universitas Islam Riau. Nah, dan aku, Vira, yang bakal nemenin Nadine ngobrol-ngobrol seputar organisasi versus magang. Pasti ini udah jadi isu yang hangat ya akhir-akhir ini, karena mungkin beberapa orang mikirnya kayaknya better organisasi deh. Dan ada juga orang yang bilang kalau kayaknya better magang deh, karena kan dibayar gitu, mostly mungkin. Jadi kalau Nadine sendiri nih sebagai GOTM ya tentunya pasti aktif dalam organisasi. Kira-kira Nadine ini berpihak ke organisasi kah atau masih mungkin ini magang boleh juga lah? Kalau menurut Nadine sih Kak, karena Nadine belum pernah magang juga, jadi Nadine kayaknya tim organisasi sih. Cuman nggak tahu, mungkin kedepannya bakal magang juga. Oh gitu. Kalau Kakak? Kalau aku sih tim dua-duanya, karena aku ngerasa di benefit di organisasi ada benefitnya juga, magang ada benefitnya juga, kayak beda benefit gitu. Nah, tapi mungkin kalau organisasi itu ada benefitnya sendiri kali ya, yang kayak aku bilang tadi pasti beda dong benefitnya sama magang. Nah, kalau menurut Nadine, organisasi ini ngasih benefit ya kayak apa sih gitu? Kalau menurut Nadine sendiri, kalau misalnya dibilang satu-satu pasti banyak banget ya Kak ya. Cuman mungkin yang pertama tuh pastinya kita dilatih dan diasah jiwa kepemimpinannya Kak. Karena kalau beda dari magang, kalau magang kan kebanyakan kita cuma disuruh-suruh aja kan. Kalau misalnya organisasi ini kita dilatih gimana cara memimpin gitu. Terus juga yang paling penting di organisasi ini kita tuh diasah keterampilan kerjasama Kak, kerjasama tim yang baik. Karena kan kalau di organisasi itu pasti ada proker gitu, entah sebulan sekali atau berapa gitu kan. Itu kan kita kerjanya nggak sendiri, ada timnya dan biasa udah dibagi juga per divisinya. Jadi kayak kita diajarin gimana sih kerjasama yang baik, komunikasi yang baik gitu. Terus juga sama kayak magang sih, di organisasi itu dilatih soft skill juga sih Kak. Karena kan entah kita disuruh nge-handle sesuatu gitu kan, misalnya kayak pasti kita harus punya skill gitu, entah skill ngedit atau skill apa gitu. Jadi emang sangat melatih skill, bahkan mungkin memunculkan skill yang belum pernah ada ya. Benar. Oke, kalau aku sih mungkin karena aku juga Genbi dan pernah magang juga nih posisinya, aku memang ngerasa memang ada persamaan ya. Tapi mungkin perbedaan benefit yang mencolok di magang menurutku nih versi aku, kita tuh beda dunia sih bisa aku bilang. Karena kan dunia organisasi tentu beda dong sama dunia magang. Yang notabene dunia kerja yang bakal kita cemplungin nanti gitu. Jadi kalau menurut aku sih, kalau magang itu yang sangat-sangat berdampaknya kita tuh dilatih, ditempah untuk gimana caranya kita bisa berkoordinasi sama orang-orang yang lebih tua dan mungkin lebih berpengalaman dari kita, mungkin jauh lebih berpengalaman dari kita. Karena kan kita magang umur berapa sih gitu. Sedangkan rekan kantor kita tuh bisa mungkin 30-an, mungkin early atau udah mau 40-an mungkin gitu. Itu kan beda ya bahkan cara ngomongnya tuh kita harus sopan, gimana cara kita membawa diri kita supaya kita tetap dihargai juga sama orang-orang yang misalnya udah berpengalaman, udah ahli ya. Tapi kita juga nggak menghilangkan sisi bahwa kita tuh masih perlu belajar loh di sini gitu. Kita tuh sopan untuk menghormati mereka, tapi kita juga menunjukkan bahwa kita di sini mau belajar. Kita tuh bukan apa ya istilahnya menjilat gitu tuh enggak gitu, ngerti nggak sih? Jadi itu yang emang poin yang paling aku rasain waktu magang. Dan kalau persamaannya tentu aja soft skill juga pasti bakal ditempah, dan skill-skill yang udah kita punya itu makin digenjot lagi dengan apa ya, mungkin kalau organisasi umumnya skalanya lebih kecil, tapi kalau magang tuh mungkin bisa jadi lawan kita itu orang penting, anggaplah sesimpel MC gitu.
Kalau misalnya di organisasi mungkin kita via Zoom mungkin, atau via sedivisi aja mungkin lingkupnya. Tapi kalau misalnya di magang bisa jadi kita berhadapan sama kepala daerah. Iya, benar-benar. Ya kan, kadang-kadang kepala kantor misalnya, jadi itu tekanannya jauh lebih besar. Ya kan, jadi itu sih menurutku. Tapi aku dibilang mungkin dari tadi kayak kira ini ngarah ke tim magang ya, sebenarnya nggak juga sih, karena menurutku organisasi juga ada plusnya, karena kita bisa tektokan, belajar tektokan tuh sama yang seumuran kita gitu. Jadi kayak organisasi itu kita dimatangkan sama era kita, di magang kita dimatangkan sama seluruh era. Nah, tapi kadang-kadang memang sih ya dalam perjalanannya pasti nggak semulus percakapan kita tadi, kayak kita bisa tumpah skill bla bla bla, pasti kita ada trial dan errornya. Kira-kira kalau misalnya Nadine nih berhubungan dengan trial and error, ada nggak sih trial and error atau kendala yang Nadine alami kalau di organisasi? Kalau kendala sih kayaknya nggak ada sih, paling ya karena Nadine juga sebelumnya kayak apa ya, pemalu gitu kan Kak, susah berbaur sama orang lain. Cuman semenjak di organisasi ini ya nggak mungkin juga nanti ngerjain apa-apa sendiri gitu kan, pastinya harus ya mau nggak mau harus gimana, komunikasi yang baik tuh harus pandai sih. Jadi nggak ada kendala sih, paling ya itu doang, kayak awalnya pemalu, susah bicara gitu. Cuman ya solusinya itu ikut organisasi biar dilatih gitu kan. Bener-bener kayak fun fact, mungkin beberapa orang yang aku udah tanya dan ada di sini gitu selalu bilang kalau misalnya di Gen gitu dari introvert jadi extrovert. Iya, bener relate banget ya, berarti emang valid ya. Iya, valid dong. Jadi extrovert. Dan memang sih aku juga, kalau aku pribadi aku ngerasa dulu itu aku kupu-kupu banget. Iya, sama juga. Jadi tiba-tiba kecemplung di organisasi yang Gen B pula, yang istilahnya notabene bukan notaben, mungkin orang-orang tuh berpikirnya dan memprasangkanya tuh organisasi yang sangat sibuk, organisasi 1000 proker. Pokoknya kalau udah judulnya anak Gen B, udahlah pasti notabene tuh orang sibuk. Jadi aku tuh awalnya pas masuk tuh langsung takut gitu, kayak aduh aku kayak dikelilingi sama orang-orang yang ambisnya luar biasa. Tapi malah karena ada di lingkungan itu aku jadi terdorong. Kira-kira Nadine ngerasain yang sama gak? Sama, iya benar. Nadine juga kayak gitu, kayak jadinya apalagi anak Gen B ini kan banyak yang berprestasi juga kan Kak. Terus kayak mereka tuh kayak kakak deh, walaupun sibuk tapi tetap bisa ngatur waktu dengan baik gitu kan. Jadi Nadine kayak pengen juga jadi kayak kakak gitu. Jangan kayak kakak dong. Ya maksudnya kan di Gen B banyak, banyak yang memotivasi gitu Kak. Walaupun gitu. sibuk tapi kuliahnya tetap lancar. Bahkan kakak juga magang gitu kan, kayak ya mau belajar kayak gitu juga sih. Emang intinya tuh harus mau belajar sih. Bener. Baru kayak percuma rasanya kalau misalnya kita udah maparin nih kayak organisasi tadi benefitnya ini, terus magang benefitnya ini, tapi kalau nggak ada kemauan ya nggak akan dapat benefitnya, ya nggak sih? Jadi kalau kayak balik ke topik kita yang pertama, organisasi versus magang, ya balik lagi ke kemauan masing-masing. Percuma ada magang, percuma kita ikut organisasi, tapi kalau ujung-ujungnya kita juga nggak ada kemauan untuk aktif, ya gimana? Kita nggak menjemput bolanya, nggak dapat bolanya, ya nggak sih? Nah, kalau untuk Nadine nih, closing kali ya, karena kita kan tadi udah bahas banyak benefit organisasi, terus aku juga dari mungkin sisi magang dan organisasi, karena kan aku nggak tim magang ya, aku tim keduanya nih. Apa ya, yang paling berkesan deh gitu, yang paling berkesan selama di organisasi? Paling berkesan mungkin kekeluargaannya kali ya Kak. Gitu? Iya, karena apalagi nanti di Komsat Nadine kan nggak terlalu banyak ya, kalau UIR cuma 50 orang, jadi kayak punya keluarga baru gitu, kayak apa-apa bisa ngadu gitu kan. Oh gitu. Jadi ngadunya kemana ya? Ketua Komsat ya? semuanya dong. Semuanya. Ya.
memang beda sih. Kalau misalnya organisasi itu kekeluargaannya lebih terasa. Iya, kalau magang kan gimana coba mau ya mungkin ada juga kekeluargaan cuman beda konsep kali ya sama organisasi. Kalau organisasi kan seumuran, jadi kayak kita lebih bebas cerita, lebih bebas ngeluh. Kalau misalnya magang ya gimana mau ngeluh. Iya, yang ada kita agak-agak mungkin di side eye dikit ya gak sih. Kalau momen berkesannya berarti kekeluargaan. Apa ya, kayak momennya gitu ada nggak sih kayak yang emang kerasa banget keluargaan? Gimana ya, kapan ya, bingung juga, banyak juga sih karena saking banyaknya kali aja tiap proker pasti ada sesi itu ya. Kayak kami juga kadang ada proker keluar kota gitu kan. Pernah? Iya pernah. Waduh, mana itu ya, Simpang Tarajaya kalau nggak salah. Mana tuh? Lupa juga sih Naden di mana tempatnya. Jadi kan itu kayak Naden yang nggak kenal sebenarnya sama orang tuh kan, cuman harus pergi keluar kota sama orang-orang itu, terus juga tidurnya bareng-bareng, makannya bareng-bareng gitu kan. Jadi kayak kerasa banget sih kekeluargaannya. Waduh, berarti kayak apa ya, skill beradaptasi juga langsung melejit gitu ya kalau di organisasi. Sama sih di magang juga gitu. Kalau aku ya, kalau ditanya yang berkesan dari magang, aku tuh gak pernah berpikir aku bisa punya link orang-orang hebat gitu, ngerti gak sih? Bukan hebat lah ya, ya hebat lah sih pasti, tapi lebih ke yang ahli di bidangnya. Misalnya sebatas pegawai aja tuh aku udah rasa aku keren banget, aku punya link anak pegawai ini kata gitu. Menurutku ya yang paling berkesan. Terus kayak yang paling berkesan selanjutnya tuh momen aku nyelesain tupoksi. Kayak aku ngerasa wow, aku bisa melewati ini. Pasti ada kebanggaan tersendiri gitu ya Kak ya. Pasti kalian juga nggak sih kalau di organisasi. Tapi kayak magang tuh rasanya, aduh ini yang seharusnya aku hadapin waktu aku kerja, tapi aku belum kerja, aku udah hadapin dan aku ngelewatin tuh kayak keren banget. Ya itu yang aku rasain ya guys. Mungkin teman-teman di rumah merasakan hal yang berbeda, ada berpendapat yang berbeda, mungkin teman-teman bisa share dan drop di kolom komentar di bawah. Nah, pertanyaan terakhir, emang terakhir nih ya, emang bener-bener tadi udah terakhir lagi, ya bener-bener terakhir nih. Apa sih pesan-pesan buat sobat Genbi di rumah? Kalau pesan-pesan untuk sobat Genbi, kayaknya ini bukan untuk sobat Genbi aja sih Kak, buat seluruhnya mahasiswa di Indonesia ini sih. Menurut Naden sih terserah mau itu magang atau organisasi, karena dua-duanya punya plus minus dan konsekuensinya masing-masing. Cuman ya jangan sampai jadi mahasiswa kupu-kupu sih Kak, karena rugi banget. Kayak nggak, setidaknya kalaupun nggak mau magang ya organisasi, kalau nggak organisasi ya magang gitu. Karena rugi banget, banyak pengalaman, banyak pelajaran yang bisa kita dapetin di organisasi dan juga magang gitu sih Kak. Benar sih guys, karena ada nggak sih orang bilang kalau apa yang kita lakukan di masa muda ini adalah tabungan untuk masa tua, ya nggak sih? Ya benar. Jadi kalau kalian kupu-kupu sekarang, bisa jadi masa tua kalian juga nggak yang gimana-gimana gitu. Jadi kayak kalian biasa-biasa ya sekarang, ya mungkin masa tua kalian biasa-biasa atau mungkin jadi susah kadang-kadang gitu kan. Karena kan siapa sih yang nggak mau nyaman di masa tua? Siapa sih yang nggak mau udah sukses tinggal panen doang nih di masa tua? Nah, gimana caranya ya kalian harus berusaha dari sekarang guys. Gitu. Tapi ada satu hal sih nih, kalau dari aku ya, mungkin memang benar kita harus pilih salah satu nih, at least ya, pilih salah satu organisasi atau magang. Tapi menurutku kalau kalian bisa mengatur waktunya tanpa mengorbanin kuliah ya, harus tanpa mengorbanin kuliah, karena gimana pun prioritas kalian itu kuliah bagi mahasiswa-mahasiswi. Nah, kalian bisa aja ambil dua-duanya, kenapa enggak ya? Iya sih, benar. Kalau kalian bisa, tapi kalau bukan bisa lah, mampu dan mungkin berkeinginan kuat untuk melaksanakannya. Tapi kalau misalnya enggak, salah satu juga udah keren banget. Pokoknya intinya jangan ngorbanin prioritas utama kalian, yaitu kuliah. Itu aja sih dari kita guys. Mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di episode selanjutnya. Tapi yang terpenting sekarang adalah jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga apa yang udah kita bahas kali ini bermanfaat atau menjadi perspektif baru nih buat sobat-sobat di rumah. Oke, itu dulu. Dadah!